Secara umum, pembuluh darah memiliki 3 lapisan atau tunik. Tunika adventitia atau tunika eksterna berupa serat-serat kolagen yang tersusun longgar. Tunika media berupa lapisan melingkar dari elastin dan otot polos. Ini merupakan bagian yang berelaksasi untuk vasodilatasi atau berkontraksi untuk vasokonstriksi. Tunika interna atau tunika intima sebagai lapisan terdalam meliputi endotelium yang tersusun dari epitel squamous simplex. Jenis pembuluh darah meliputi arteri, arteriol, kapiler, vena, dan venula. Arteri membawa darah dari jantung, lalu bercabang menjadi arteriol yang membawa darah ke kapiler. Kapiler membawa darah ke venula yang menyatu menjadi vena. Arteri meliputi conducting artery atau elastic artery, distributing artery atau muscular artery, dan arteriol. Arteri elastis merupakan arteri besar di dekat jantung. Arteri ini disebut elastis karena memiliki tunika media yang tersusun dari lebih banyak elastin. Arteri ini melebar dan menyempit sesuai tekanan darah. Arteri elastis meliputi aorta, brachiosephalika, iliaca, communis, carotis communis, subclavia, dan vertebral. Muscular artery memiliki tunika media yang tersusun dari lebih banyak otot polos. Nah, jaringan-jaringan menerima darah dari beberapa arteri. Arteri ini menyatu membentuk anastomosis. Arteriol dihubungkan dengan 10-100 kapiler oleh metarteriol membentuk capillary bed. Pembuluh portal merupakan pembuluh yang menghubungkan satu capillary bed dengan capillary bed lain. Sistem portal terbentuk dari 2 capillary bed dan pembuluh portal yang menghubungkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari bagian tubuh lain untuk kembali ke jantung. Vena terdiri dari 3, yaitu vena cava superior yang bertugas membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung. Yang kedua, vena cava inferior yang bertugas membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Dan yang terakhir, vena cava pulmonalis yang bertugas membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Alir balik darah vena, yaitu tekanan darah di dalam vena relatif rendah karena efek kumulatif resistensi perifer di seluruh sistem vaskular. Oleh karena itu, ada faktor lain selain jantung yang penting dalam sirkulasi vena. Vena lambung, usus pankreas, dan limpa melakukan fungsi yang unik, yaitu tidak membawa darah langsung ke jantung, tapi membawa darah ke hati melalui vena portal hepatik. Vena ini miskin oksigen, membelah diri ke dalam sistem kapiler dan kemudian bersatu dengan kapiler-kapiler arteria hepatica yang kaya oksigen, kemudian membentuk persendian darah ganda, dan darah yang meninggalkan organ pencernaan kaya akan nutrisi dan bahan kimia lain yang diserap dari makanan. Hati mengeluarkan racun, menyimpan gula, dan memproses produk-produk pencernaan sebelum mencapai jaringan tubuh lainnya. Darah dari hati kemudian kembali ke jantung melalui vena cava inferior. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapiler. Jadi, kapiler merupakan pembuluh darah terkecil yang terletak di antara arteri dan vena. Bisa dilihat dari gambarnya, kapiler sendiri sangat tipis karena hanya tersusun dari tunika interna. Kapiler ini memiliki 3 macam, yaitu kapiler kontinu yang terus-menerus dan tidak memiliki celah. Kapiler ini terdapat pada otak sebagai pelindung dengan menghalangi struktural antara darah dan otak. Lalu ada kapiler fenestrasi yang memiliki pori-pori dalam sel endotel. Kapiler ini biasanya ditemukan pada area yang membutuhkan lebih banyak pertukaran darah pada jaringan, seperti pada ginjal dan villi usus kecil. Lalu yang ketiga ada kapiler sinusoidal yang berlumen besar dan bentuknya tidak teratur. Kapiler ini terdapat pada hati dan sumsum tulang. Lalu untuk peran dari kapiler itu untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yang kedua membantu sirkulasi darah, dan yang ketiga kapiler berperan dalam pertukaran cairan dan nutrisi dan cairan melalui difusi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aliran darah menyatakan volume darah yang mengalir melalui jaringan dalam suatu periode. Tekanan darah adalah tekanan hidrostatik dari darah terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di akhir diastol saat tekanan darah berada di titik terendah. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah di akhir kontraksi ventrikel saat tekanan darah berada di titik tertinggi. Tekanan nadi adalah perbedaan antara tekanan darah diastolik dan sistolik. Tekanan darah ada akibat resistensi terhadap aliran darah. Resistensi vaskular merupakan akibat dari gesekan antara darah dan dinding pembuluh darah. Resistensi vaskular dipengaruhi panjang pembuluh darah. Semakin panjang pembuluh darah, semakin besar resistensi vaskular. Selain itu, resistensi dipengaruhi ukuran lumen pembuluh darah. Semakin sempit lumen, semakin besar resistensi vaskular. Resistensi vaskular pun dipengaruhi viskositas darah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah. Yang pertama ada sirkulasi umum yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh anggota tubuh. Sirkulasi ini dimulai dari ventrikel kiri yang memompa darah mengalir ke seluruh tubuh melalui aorta. Setelah itu akan kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior, vena cava inferior, atau situs koroner. Lalu yang kedua ada sirkulasi paru yang membawa darah terdeoksigenasi ke alveolus, yaitu tempat terjadinya pertukaran gas. Darah akan mengambil oksigen untuk ditukar dengan karbon dioksida. Kemudian darah yang sudah terisi oksigen ini akan meninggalkan paru-paru melalui vena pulmonalis, lalu menuju atrium kiri jantung untuk memulai sirkulasi umum. Berikut merupakan gambaran dari peredaran darah. Selanjutnya, sirkulasi koroner. Pada jantung terdapat seperangkat pembuluh darah yang menyediakan miokardium berisi oksigen dan nutrisi yang diperlukan dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah meninggalkan aorta dan masuk ke arteri koroner kiri dan kanan yang timbul di dasar aorta dan mengelilingi jantung di alur triklar atrioven. Arteri koroner kiri memiliki dua cabang, yaitu arteri interventrikular anterior yang mensuplai septum interventrikular dan dinding ventral kedua ventrikel, lalu ada arteri sirkumflexa yang mensuplai atrium kiri dan dinding dorsal ventrikel kiri, lalu ada arteri koroner kanan yang juga terbagi menjadi dua cabang, yaitu arteri marginalis yang mempersarafi sisi kanan lateral jantung, sedangkan arteri interventrikular posterior berjalan ke apeks jantung dan mensuplai dinding ventrikel posterior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang pertukaran cairan dalam jaringan. Jadi pertukaran cairan dalam jaringan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tekanan hidrostatik, tekanan akibat air, dan kedua tekanan osmotik atau di sini lebih ditekankannya oncotic. Jadi tekanan hidrostatik adalah tekanan yang memaksa cairan keluar dari kapiler menuju jaringan tubuh. Tekanan hidrostatik terjadi dari ujung arteriol dan memaksa cairan keluar ke jaringan dikarenakan tekanan hidrostatik yang lebih besar dibandingkan tekanan osmotik. Yang kedua adalah tekanan osmotik atau di sini lebih ditekankan tekanan oncotic. Tekanan oncotic dihasilkan oleh protein plasma sebagaimana singkatannya colloid osmotic pressure. Tekanan osmotik merupakan timbal balik dari tekanan hidrostatik. Di sini ada kecenderungan bagi air untuk memasuki kapiler karena konsentrasi dalam darah. Ini menyebabkan tahap reabsorpsi dari cairan yang sudah dilepaskan dari jaringan sebelumnya oleh tekanan hidrostatik. Next slide. Ini ada ilustrasi dari
dan tekanan osmotik. Di tekanan hidrostatik, cairan keluar dari kapiler karena tekanan di 10 dan kilometer tekanan sama imbang di sini 25 mm air raksa. Dua-duanya, tapi di sini walaupun tidak ada pergerakan tekanan, masih adanya mengalir cairan secara merata antara pembuluh kapiler dan jaringan tubuh. Di sini juga terjadi pertukaran atau transport gas, nutrisi, dan limbah. Yang selanjutnya tahap reabsorpsi, yaitu tekanan osmotik, di mana cairan masuk kembali ke kapiler karena tekanan kapiler yang lebih besar dibandingkan tekanan hidrostatik. Ada beberapa elemen yang tidak bisa keluar, yaitu termasuk protein, karena di sini protein ukurannya terlalu besar untuk keluar dari pori-pori kapiler. Di cairan ini air keluar lewat keringat, pernapasan udara, ginjal, dan juga elektrolit keluar lewat urin, feses. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang limpa. Limpa adalah kelenjar tanpa aliran dan merupakan pusat aktivitas sistem fagosit mononuklear. Limpa termasuk salah satu organ di sistem limfoid, selain timus, tonsil, dan kelenjar limfa. Limpa berfungsi sebagai organ pertahanan terhadap infeksi partikel asing yang masuk ke dalam darah, mendegradasi eritrosit, mengakumulasi limfosit dan makrofag, dan sebagai tempat cadangan darah. Limpa dapat memetabolisme hemoglobin dari sel darah merah yang tua. Bagian globulin dari hemoglobin terdegradasi menjadi asam amino konstitutif, dan bagian heme dimetabolisme menjadi bilirubin yang dibuang di hati. Selanjutnya ada bagian limpa. Limpa dibungkus oleh kapsula yang terdiri atas satu lapisan jaringan penyokong tebal dan satu lapisan otak halus. Perpanjangan kapsula ke dalam parenkim limpa disebut trabekula, yang terdiri dari arteri, vena, saraf, dan pembuluh limfa. Parenkim limpa disebut pulpa, yang terdiri dari atas pulpa merah dan pulpa putih. Pulpa merah berwarna merah gelap pada potongan limpa segar yang terdiri atas sinusoid limpa. Pulpa putih tersebar dalam pulpa merah berbentuk oval dan berwarna putih kelabu. Pulpa putih terdiri atas periarteriolar lymphoid sheaths atau PAS, folikel limfoid, dan zona marginal. Folikel limfoid umumnya tersusun atas sel limfosit B, makrofag, dan sel debris. Pulpa merah pada limpa berfungsi untuk membentuk reservoir limfosit, dan pulpa putih berfungsi untuk mensintesis antibodi guna membunuh bakteri. Next. Selanjutnya ada sirkulasi limfatik. Jalannya cairan limfa dimulai dari keluarnya cairan interstisial yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya. Setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya dan memberikan zat-zat makanan. Kemudian, cairan tersebut akan berkumpul di lekak-lekak jaringan yang kecil. Dari lekak tersebut, limfa mengalir melalui jalan limfa dan masuk ke dalam kapiler. Antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu menjadi pembuluh limfa. Pembuluh limfa tersebut terbagi menjadi ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dexter.
Ductus thoracicus ini dimulai dari sebuah keruasan yang dinamakan cisterna sikli dan sebagian besar menerima limfa dari bagian tubuh sebelah kiri. Truncus lymphaticus dexter sebagian besar menerima limfa dari bagian tubuh sebelah kanan. Tiga pangkal truncus lymphaticus dexter menyatu menjadi ductus lymphaticus dexter. Sekian dari saya akan menyerahkan kepada moderator. Sekian dari presentasi ini. Mohon maaf. Baik ya. Sudah presentasi sambil waktu berapa ya, 20 menitan ya. Sekarang silahkan coba saling bertanya ya. Dan kelompok D6 ya, silakan mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan temannya dan dicatat aktivitasnya. Baik, silakan. Apakah didengar suara saya? Bisa? Bisa, Pak. Dengar, Dok. Ya, silakan dibicarakan. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembuluh darah. Apa saja yang terkait dengan pembuluh darah? Silakan coba dicermati dengan lebih detail nanti sambil ingat dengan materi yang sudah diberikan, itu aja pokoknya ya. Dan tidak jauh-jauh. Sudah? Kelompok D6, silakan dipimpin diskusinya. Kalau begitu saya coba memimpinnya, menanyakan. Pertama, siapa yang kelompok D6 coba dipimpin sekarang, siapa yang bisa membedakan apa beda arteri dengan vena? Silakan dijawab, nanti dicermati apa benar apa enggak jawabannya. D6 ya. Apa beda arteri dengan vena? Silakan siapa yang bisa jawab. Tidak ada yang mau jawab? Coba Nurul Wahdania, apa beda arteri dengan vena? Izin menjawab, kalau arteri itu membawa darah dari jantung, kalau vena mengangkut darah dari jantung. Coba segitu bedanya. Apalagi yang Anda sudah pelajari dengan materi, apa beda arteri dengan vena? Silakan D6 menambahkan kalau tidak dijawab oleh temannya. Apa saja perbedaan antara arteri dan vena coba? Belum lengkap itu, baru segitu kan, SMA juga sudah bisa. Ya coba dijawab lagi. Saya dari kelompok D6 izin menjawab, Dok. Ya. Arteri membawa darah. Sudah tadi itu kan. Ya, arteri membawa darah yang mengandung oksigen
Sedangkan vena membawa darah yang mengandung karbon dioksida dan rendah oksigen. Belum cukup. Masih harus ditambahkan yang lebih detail lagi. Apa beda arteri dengan vena? Izin menjawab, Dok. Ya, Untuk arteri, dinding pembuluhnya itu tebal, namun vena lebih tipis. Lalu lumen pada arteri itu sempit. Pada vena luas lumennya. Lalu katupnya, arteri tidak ada katup, tapi pada vena ada di sepanjang pembuluhnya. Terima kasih, ya Dok. kurang lebih sudah disampaikan ya. Dinding pembuluh darahnya diperhatikan, sifat-sifat dinding pembuluh darahnya gimana. Ya, itu yang perlu Anda ketahui lebih detail sedikit, jangan hanya bawa darah ke jantung dan bawa darah keluar jantung. Coba saya tanya lagi satu. Bagaimana cara darah bergerak dalam aliran darah vena? Apa yang mendorong, apa yang menyebabkan darah bisa mengalir di vena? Apa saja yang menyebabkan darah bisa mengalir di vena, dan apa saja yang menyebabkan darah bisa mengalir di arteri? Coba jawab. Tiara Kusuma Wardani. Tiara Kusuma Wardani, coba. Apakah Tiara bisa Kusuma terdengar, Wardani. Dok? Ya, Pertama, tekanan dari gravitasi itu juga menyebabkan tekanan hidrostatik, Dok. Jadi, gravitasi yang umumnya. kurang jelas jawabannya, tidak menjawab. Coba jelaskan bagaimana darah mengalir di arteri dan bagaimana darah mengalir di vena. Apa yang mendrive aliran darah di arteri dan apa yang mendrive aliran darah di vena? Ulangi, bisa tidak menjawab tadi Tiara Kusuma Wardani? Harap ini close, coba di anu ya, for PPT-nya close. Tiara Kusuma Wardani mana? Coba dijawab. Apa yang menyebabkan darah bisa mengalir di vena dan apa yang menyebabkan darah mengalir di arteri? Tiara Kusuma Wardani, mana nih orangnya? Halo, Dok. On kamera aja. Kamera saya seperti ini, Dok. Tidak Jawab bisa. coba. Saya kurang bisa menjelaskan lebih, Dok. Maaf. Catat nilainya kurang dong. Catat minus nilainya. Coba yang kedua, saya suruh kalau tidak ada yang mau jawab, saya yang nyuruh-nyuruh nih. Luhmade Prabawanti, coba. Luhmade Prabawanti jawab pertanyaan saya. Mana Luhmade Prabawanti? NIM 22095111143. Ya, Dok. Coba dijawab. Apa yang menyebabkan atau mendrive aliran darah di arteri dan apa yang mendrive aliran darah di vena? Ya, silakan jawab Luhmade Prabawanti dan dicatat. Kalau yang saya suruh biasa ya, kalau salah 0. Kalau yang tak disuruh mau menjawab sendiri walaupun salah, tidak usah dinilai, tidak apa-apa. Apa yang terjadi pada darah yang beredar dalam vena? Jawab pertanyaannya bukan Ini begitu, langsung darah. pertanyaannya beda. Dengerin baik-baik pertanyaannya. Ulangi pertanyaan saya coba. Ulangi pertanyaan saya apa? Apa yang mendorong darah mengalir dalam peredaran darah vena? Apa yang mendrive darah mengalir di arteri dan apa yang mendrive darah mengalir di vena?
Mohon maaf Dok, sinyal saya putus-putus. Jawab walaupun sinyalnya putus-putus. Saya dengar dengan baik. Jawab pokoknya. Kamu jangan mengelak dulu. Pembuluh darah vena mempunyai katup sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Dengan adanya katup tersebut, aliran darah tetap mengalir menuju jantung walaupun melawan gravitasi bumi. Pertanyaannya yang mana kamu jawab? Pertanyaannya kan ada dua. Apa yang pembuluh apa jawab vena, pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Coba ngertikan pertanyaannya. Ya kalau kamu tidak pernah mau menjawab, mau berdiskusi, yang saya bertanya, begitu biasa itu. Kalau mahasiswa tidak mau aktif, saya harus mendrive Anda menjadi aktif. Coba pertanyaan saya ulang, yang mana kamu jawab itu? Ini pertanyaannya apa ya? Semua harus Ini yang jawab. mengapa di pembuluh darah vena tetap bisa mengalir? Pembuluh vena mempunyai Pertanyaannya katup bukan sepanjang. mengapa. Kan pertanyaannya bukan mengapa. Kamu kan saya udah bilang pertanyaan saya. Nggak saya pernah mengapa itu. Makanya setiap mahasiswa kalau kuliah itu dengerin baik-baik. Kalau saya tunjuk biar bisa jawab, biar ngerti minimal pertanyaannya. Saya sudah berikan kesempatan Anda berdiskusi, membicarakan atau mendiskusikan materi perkuliahan. Ya, Anda tidak baca berarti tidak ngerti atau tidak mau tahu dengan materi perkuliahan. Sehingga Anda bertanya pun tidak ngerti, tidak bisa. Itu tidak boleh kuliah seperti itu. Kuliah materinya ada, dipelajari supaya ngerti. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, kan gitu. Nah, saya aktif mencoba menanyakan apa-apa yang Anda harus tahu. Perbedaan arteri dan vena sederhana sekali, jawabannya aja ngawur pertama. 1-2 orang jawabannya sederhana seperti anak SMA. Rugi aja kuliah kalau masih tahu pengetahuan segitu aja. Sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan atau apa yang mendrive, bukan menyebabkan, apa yang mendrive, pedasi drive aliran darah di arteri dan aliran darah di vena. Apa yang mencetuskan aliran darah di arteri, apa yang mencetuskan aliran darah di vena? Jawab coba. Izin menjawab, Dok. Mohon maaf jika salah. Belum ada Prabawanti, belum saya suruh berhenti, dia jawab, saya suruh jawab lagi. Setiap orang kalau disuruh harus bersalah menjawab dengan serius lah. Saya belum bisa, jangan selalu begitu. Maksud saya supaya belajar. Coba lu Made, coba. Ulangi. Ada 2 pertanyaannya. Tolong dijawab dua-duanya. Itu kan pertanyaan yang gampang itu. Catat lu Made, nilainya 0. Ini kortinya mana nih? Kelompok D6. Kelompok D6 mana? Halo, kelompok D6. Respon. Iya, Pak. Kamu Saya sudah yang catat? mencatat. Siapa Ya, yang Pak, ngomong? sudah. Siapa namanya? Ya, saya Patricia, Dok, sudah saya catat. Sekarang jawab, yang tadi mau jawab, siapa mau jawab tuh? Izin menjawab, Dok. Silakan dijawab. Mohon maaf jika salah. Kalau perangsang dari atrium itu nodus SA. Kalau yang vena itu nodus FA. Kamu pertanyaannya coba ulang. AV. Maaf. Kamu mau jawab apa? Coba ulang pertanyaannya.
Yang pertama dok, yang merangsang tadi peredaran darah, vena dan atrium. Vena dengan antrium. Atrium dok. Saya udah ngomong Arterium. atrium. Maaf dok, saya salah bicara. Arteri dok. Coba ulangi apa yang kamu ngertikan tentang pertanyaannya. Coba yang baik. Apa pertanyaannya, Jadi ulangi? pertanyaannya yang tadi yang pertama, perangsang dari peredaran darah Perangsang. vena dan atrium. Contohnya ngomong apa menjadi perangsang. Ya bolehlah kalau mau bilang perangsang. Apa maksudnya? Coba ulangi. Ya ada apa-apa dah. Ulangi dah coba. Apa maksudnya perangsang? Perangsang apa? Perangsang itu yang memacu, yang membuat itu yang mendorong peredaran darahnya bekerja nggak sih dok? Jawabannya apa? Jawabannya nodus AV dan SA. Salah jawabannya. Silakan yang lain. Terima kasih dok, mohon maaf. Yang lain silakan. Gusti Ayu Putu Cintia Andara, jawab. NIM 2209511003. Jawab pertanyaan saya. Pak, jadi Suaranya kurang keras, kerasin suaranya. oke, jadi yang membuat arteri itu mengalir, menurut saya darah di arteri itu mengalir ke seluruh tubuh, ya kecuali di daerah vena pulmonalis. Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Gimana itu? Maaf Pak, mungkin dikarenakan ada tekanan. Kamu kalau mau jawab itu jawab pikir dulu baik-baik, jangan asal ngomong. Biar enak dengernya. Jangan baru baca baru ngomong. Kamu jawab, baca cari di Google itu baru ngomong. Coba baca yang benar, ngertikan apa yang kamu dapatkan itu di Google kali itu. Cari di materi tidak ada. Ini contohnya ya. Kalau kelas ini seperti ini selalu tidak aktif belajarnya. Jadi materi yang sudah disuruh pelajari itu tidak dipelajari. Hah? Kenapa aliran darah vena? Apa yang menyebabkan darah vena mengalir? Itu salah satunya adalah akibat kontraksi otot. Itu akibat kontraksi otot. Kalau kontraksi ototnya tidak kurang bagus, karena vena itu tidak bisa ada tekanan. Kalau di arteri yang bukan aliran mengalir itu adalah tekanan darah atau kontraksi jantung gitu. Jadi adanya pompa jantung menyebabkan darah mengalir di arteri. Coba Angelina Perta, kamu kenapa? Coba kamu jawab ulang. Apa yang saya jawab? Ulangi. Evangelina Perta. Kalau untuk pada vena itu dari kontraksi otot, dan kalau untuk arteri itu kontraksi dari jantung, Prof. Sekarang jawab, apa sebab kontraksi otot bisa mendorong aliran darah vena? Gimana penjelasannya? Coba Evangelina. Sebabnya dok? Jelaskan gimana proses tekanan kontraksi otot bisa menyebabkan aliran darah vena. Izin menjawab. Saya suruh Evangelina, jangan hanya ketawa-ketawa aja, kalau udah dijawab baru ketawa-ketawa. Silakan Evangelina Perta. Saya kurang tahu dok. Tadi kamu ketawa-ketawa cengengesan tuh. Seperti kamu sudah sangat tahu itu kesannya. Suruh menjawab enggak tahu itu. Gimana maksudnya itu? Kuliah kok cengengesan begitu, kalau dijawab dikasih tahu cengar-cengir begitu. Ya maaf dok. Coba yang lain coba. Kenapa kontraksi otot disebut bisa mempengaruhi?
Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Jadi, kenapa kontraksi otot dapat menyebabkan aliran darah vena? Dikarenakan pada daerah tungkai, vena dikelilingi oleh otot rangka yang saat bekerja akan memeras vena di daerah tungkai tersebut. Sehingga kontraksi rimix otot tungkai itu akan membantu mendorong darah ke arah vena. Begitu, Dok. Terima kasih. Mana aliran darah vena? Ke diameter yang lebih kecil atau ke diameter lebih besar? Karena aliran darah di vena itu mengalir ke pembuluh darah yang berdiameter lebih kecil atau ke berdiameter lebih besar? Ke diameter yang lebih kecil, Dok. Salah, dan itu aja salah. Ke diameter yang pembuluh darah yang lebih besar kalau vena. Jadi mengalir dari diameter yang lebih kecil ke arah pembuluh yang berdiameter lebih besar. Apa yang terjadi dari sifat tekanan darah apabila ada diameter lebih kecil ke diameter lebih besar? Kira-kira apa yang dapat terjadi dengan sifat tekanan darah? Sifat tekanan aliran. Siapa yang bisa? Jadi pada suatu keadaan di mana diameternya diperbesar, maka biasanya tekanannya menurun, ya. Jadi tekanannya biasanya lebih rendah daripada di suatu pembuluh atau saluran yang berdiameter lebih kecil. Ya. Di mana tekanan paling rendah dalam sistem sirkulasi sistemik? Di mana tekanan paling rendah dalam sistem sirkulasi sistemik? Regine, NIM 22095111147. Jawab. Siapa namanya ini? Nama panggilannya Regine atau Regine. Betul, Dok, Regine. Ya, coba dijawab, Regine. Menurut saya, tekanan darah paling rendah di pembuluh yang paling besar. Tetapi saya belum mengetahui apa pembuluh yang paling besar. Siapa tahu nama pembuluh yang paling besar di sistem sirkulasi? Aorta, Dok. Menjawab aorta. Aorta, Dok. Itu contohnya kalau kamu jawab pembuluh yang paling besar, seperti itu bisa jawabannya aorta. Pak Rajin setuju kalau jawabannya aorta? Tidak, Dok, karena aorta mendapat tekanan Jawaban tinggi kamu dari kan tidak bisa jantung. merepresentasi sesungguhnya. Itu contohnya, kalau kamu jawab seperti itu, sesungguhnya tidak menjawab apa-apa. Begitu orang menjawab pembuluh darah paling besar, maka kamu tolak. Coba kamu sebutkan mana sih pembuluh darah paling besar? Apa ada pembuluh darah yang paling besar atau sama besarnya barangkali? Itu loh maksudnya. Sehingga kalau kamu menjawab sesuatu harus rasional. Jangan memberikan suatu jawaban yang tidak rasional seolah-olah kamu benar. Itu tidak boleh begitu. Itu dijawab orang, kamu mengatakan bukan itu. Tapi kamu sendiri tidak bisa memberitahu yang mana kira-kira yang kamu maksud. Gitu. Jadi Regine. Paham, Dok. Ya, jawab sekarang. Di mana kira-kira tekanan dalam sistem sirkulasi yang paling rendah? Tekanan aliran darah atau tekanan darah. Benar kira-kira. Izin menjawab, Dok. Silakan. Di vena cava. Di vena cava. Vena cava itu kan luas, besar. Vena cava itu panjang ya. Gimana? Vena cava superior, Dok. Di vena cava superior. Jadi kalau di vena cava superior tuh apa beda dengan inferior kan begitu? Apa yang masuk superior kalau pada hewan? Vena cava apa namanya? Apa itu satu titik ya? Atau sepanjang itu gitu. Kira-kira apa yang sinonim vena cava superior pada hewan? Siapa jawab tadi?
Siapa yang jawab tadi? Saya, Dok. Siapa Saya. namanya? Adelia. Saya, Dok. Apakah satu titik dimaksud itu? Kira-kira kalau satu titik kan bisa lebih spesifik seperti itu maksud. Kalau dia pena kapal superior itu kan apakah satu bagian kecil aja atau hanya beberapa panjang itu kan bisa diidentifikasi. Ya, jawabannya itu adalah muara pena kapal atau dekat pada jantung. Ya, atau tekanan pena sentral namanya. Jadi pusatnya itu dekat pada muara pada jantung. Kira-kira di mana posisi muara pena kapal pada jantung? Siapa tahu? Coba, Adelia, di mana posisi muara pena kapal pada jantung? Maaf, saya kurang tahu, Dok. Tahu. Siapa yang tahu di mana kira-kira posisi muara pena kapal pada jantung? Izin menjawab, Dok. Silakan. Terletak di atas jantung, pertemuan antara vena brachiosphalica kiri dan kanan, Dok. Berarti di atas jantung, di luar jantung dong kalau gitu. Di mana letaknya ruangan mandibula? Di atas ruangan tubuhnya. Berarti kan di atas, di luar. Di mana yang benar kira-kira? Jawab yang benar secara anatomi. SMA udah tahu tuh. Saya enggak tahu itu. Muara pena kapal itu letaknya di atrium kanan. Patricia, coba jawab. Ada berapa muara pena kapal di atrium kanan? Ada berapa muara atrium kanan? Pada atrium kanan itu ada berapa lubang? Coba sebutkan Patricia, Anca, Luna, Sislo. Ada berapa lubang pada pena kapal, pada atrium kanan? Ada 3, Dok. Sebutkan semuanya. Jangan lama-lama kamu baca lagi itu. Cepat. Bisa menyebut kok nggak bisa menyebut namanya. Vena cava cengengesan, saya pasti akan tunjuk. Coba silakan cengengesan. Vena cava superior, vena cava inferior. Pakai bahasa kedokteran hewan. Kamu belajar dokter hewan, bukan belajar manusia. Hewan itu tidak berdiri, tapi berdirinya tidak seperti manusia. Jadi belajarnya pakai istilah kedokteran hewan. Coba sebutkan Patricia. Belah cengengesan tadi. Vena cava Ngejak begitu. Ya, silakan. Vena cava dorsal. Vena cava. Salah. Tidak ada vena cava dorsal. Siapa yang membisiki kamu, teman kamu sebelahnya itu? Kakak kelasnya. Suruh kakak kelasnya ngomong kalau ada kakak kelas di situ. Ada teman kamu yang sebelahnya. Suruh ngomong dia. Boleh, saya izinkan ngomong. Yang tadi ke Mbak bicara itu. Suruh dia ngomong, boleh. Kita sebut namanya, boleh itu. Pada hewan apa namanya? Vena cava superior itu. Halo, Patricia, silakan suruh ngomong dia. Baik, Dok. Silakan dia ngomong. Apa namanya vena cava superior pada hewan? Dan inferior pada hewan. Apa namanya? Itu yang kamu sebut aja ngomong tadi, ya, cengengesan itu. Yang kamu lirik-lirik itu. Suruh dia ngomong. Siapa yang bisa kasih tahu? Apa nama pada hewan vena cava superior dan vena cava inferior? Siapa yang bisa? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan coba. Apa? Kalau pada hewan, vena cava superior itu namanya vena cava crania. Kalau yang interior itu vena cava caudal. Ya, sekarang coba
Cecilia, dari mana daerah tubuh bagian mana saja yang asal sumber darah vena cava kranial? Coba sebutkan. Kalau kranial itu dari pokoknya bagian atas tubuh. Kalau yang kaudal itu dari alat gerak tubuh yang bagian bawah. Salah, kurang tepat. Detailnya kurang pas. Atas bawah lagi katanya kranial kaudal. Oh, atas bawah. Gimana kamu nyebut itu? Nah, itu contoh-contoh bagaimana Anda belajar yang kecil pun harus perhatikan supaya pengetahuan yang Anda miliki itu walaupun sedikit benar adanya dan tidak saling berkontradiksi gitu atau saling membingungkan dengan pernyataan-pernyataan baik pernyataan pertama maupun pernyataan berikutnya. Itu contoh-contoh yang saya mau pakai dalam proses pembelajaran sehingga Anda tahu. Contoh tadi saya sebut di mana tekanan darah yang tekanan sirkulasi atau tekanan darah yang paling besar dalam sistem sirkulasi. Yaitu namanya sekitar vena sentral atau dekat muara vena cava. Yaitu dekat atrium kanan itu, dekat atrium kanan. Atau kalau bisa barangkali di daerah atrium kanan lah itu semua. Kenapa di situ perlu tekanan darah yang paling rendah atau kenapa di situ perlu tekanan yang rendah itu kira tahu enggak? Kenapa di situ perlu tekanan yang rendah? Bolehkah itu tekanannya tinggi dan seberapa rendah kira-kira? Itu umpamanya kalau ditanya. Ngerti enggak? Silakan coba yang mau jawab. Gosidan, Ihsan Abdullah, coba Ya, jawab Dok. Gosidan. Ya, coba. Karena membawa karbon dioksida, Dok. Kurang tepat jawabannya. Baik, Dok. Coba yang lain. Ari Krishna, NIM 22095111161. Coba Ari Krishna. Ya, Dok. Coba jawabannya kamu. Kenapa di situ tekanannya perlu rendah? Itu. Karena bagian tersebut membutuhkan darah yang rendah. Suaranya masih bergema dan kurang jelas. Supaya bisa didengar oleh temannya juga, coba diperbaiki. Jawab yang jelas. Patricia coba bantu. Sering cengengesan Patricia bantu. Apa jawabannya? Apa dong? Habis waktunya. Maaf, Dok, saya kurang tahu, Dok. Coba Ardelia 2095 012. Iya, Dok. Menurut saya kenapa di situ tekanannya rendah karena pembuluh darahnya tuh alirannya tipis gitu. Sama dia membawa karbon dioksida. Tidak ada kaitan dengan karbon dioksida. Jangan bawa-bawa karbon dioksida. Memang berapa sih jumlah karbon dioksida yang diangkut di situ dan di pembuluh yang lain gitu. Jadi Anda kalau tidak tahu ya tidak salah nanti ngomongnya, itu maksudnya. Jadi kenapa perlu tekanan? Jadi pertanyaannya kenapa di situ perlu tekanan darah yang rendah? Jawabannya supaya darah bisa mengalir dengan baik. Apa sebabnya? Kalau di situ tekanan darahnya rendah, darah disebut akan mengalir dengan baik. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kenapa di situ perlu tekanan darah rendah? Oh, supaya darahnya mengalir dengan baik. Kenapa bisa dikatakan demikian? Kalau di situ tekanan darahnya tinggi, berarti seolah-olah
Tekanan alirannya tidak baik. Kan gitu artinya. Gimana menjelaskan? Itu maksudnya. Jadi, penjelasannya, suatu aliran itu haruslah ada perbedaan tekanan, itu prinsip pokok. Akibat adanya perbedaan tekanan lah itu suatu itu akan mengalir. Baik air, dalam hal ini contohnya darah itu bersifat cair, itu juga udara contohnya. Jadi prinsip pokok suatu aliran haruslah ada perbedaan tekanan. Kalau tidak ada perbedaan tekanan, maka tidak akan ada aliran. Itu penting dalam belajar sistem sirkulasi. Apalagi Anda nanti tahu tekanan darah, tekanan darahnya tinggi gitu. Kenapa mengukur tekanan darahnya ada 2 sistol diastol gitu? Berapa selisihnya gitu? Kenapa penting itu? Jadi karena pertanyaan jawaban utama dalam suatu proses aliran itu adalah adanya perbedaan tekanan. Semakin jauh perbedaan tekanan, maka aliran semakin baik atau semakin kencang. Nah, di mana kira-kira perbedaan tekanan yang paling rendah gitu dalam sistem sirkulasi? Oh, di atrium, karena atrium itu begitu diastol saksi jantung itu, karena sebagian besar darah dari seluruh tubuh itu dibawa oleh vena cava kranial dan vena cava caudal dan akan bermuara di atrium kanan. Nah, di daerah itulah sering disebut dengan istilah vena sentral gitu. Jadi pusat vena yang segera akan bermuara di atau dekat muaranya di atrium kanan atau tekanan atrium kanan. Itu kalau di manusia bisa minus 4 mm Hg dikatakan atau 0. Tapi kalau kita lihat beda lagi di aorta atau di ventricle kiri, berapa perbedaannya? Kalau di manusia 80 tekanannya pada saat diastol yang normal ya. Kalau sistolnya 120, dia 80 bedanya itu. Itu artinya masih banyak ada darah dalam volume dalam jantung itu loh. Kalau kita lihat dari sistol diastol. Tapi sesungguhnya di atrium kanan atau dekat vena sentral, dekat muara vena cava kranial dan caudal itu tekanannya rendah sekali supaya darah yang dari vena yang balik akibat tekanan kontraksi jantung itu bisa dengan gampang balik ke jantung. Kalau tidak ada perbedaan tekanan yang bagus, maka aliran itu bisa sangat susah, bahkan tidak mengalir. Apa yang terjadi kalau tidak ada aliran? Coba siapa yang bisa jawab kira-kira? Apa yang terjadi kalau darah tidak bisa mengalir? Jadi, darah itu harus mengalir. Kenapa harus mengalir? Kenapa? Apa yang terjadi kalau darah tidak bisa mengalir dengan baik? Coba. Siapa yang bisa? Levina Purnamasari. Coba Levina jawab. Apa yang terjadi kalau darah tidak bisa mengalir dengan baik? Kira-kira konsekuensinya apa? Coba jawab dulu, Levina Purnamasari. Izin menjawab, Dok. Silakan. Jika sirkulasi darah dalam tubuh terganggu, maka sel-sel tubuhnya bakal kekurangan oksigen sama nutrisi juga, Dok. Gimana sih logikanya kok bisa kekurangan oksigen dan nutrisi? Karena pada darah mengangkut oksigen. Ya, semua juga tahu. Coba dijelaskan lebih detail sehingga apa yang Anda jawab itu menjadi jelas gitu loh. Itu cara belajarnya. Ditanya dulu, baik diri sendiri menanyakan pada diri sendiri. Jawab coba. Jelaskan dengan baik. Sehingga kalau kita ngomong sama orang, percaya dia apa yang kita maksud itu masuk akal gitu. Logis itu. Coba Levina, ulangi jawab. Kenapa itu? Gimana penjelaskannya? Nah, itu contoh ya. Jadi kalau begitu, kalau Anda belum bisa menjawab, berarti kemampuan memahami kurang kuat. Itu contoh. Tadi kan sudah dijelaskan, di mana terjadi proses pertukaran nutrien dan oksigen. Levina coba jawab, di mana terjadi proses pertukaran nutrien dan oksigen? Tahu Levina?
Tidak. Jawab iya apa tidak, tahu apa tidak, gitu dulu. Jangan diam aja. Tidak, Dok. Devina ini dengar omongan saya enggak kamu? Dengar, Dok. Kalau dengar jawab dong, saya suruh respon kamu diam aja. Dengar gak? Kamu itu disuruh ngomong aja dari tadi, buka tutup headset aja kamu. Nah ini contoh mahasiswa yang tidak kooperatif dalam kuliah online ini. Tidak boleh begitu itu. Kalau disuruh ngomong cepat, mau jawab. Benar atau salah itu bukan urusan lagi itu. Habis-habisin waktu saja. Jadi dalam satu proses pertukaran itu akan ada aliran. Kenapa ada aliran? Karena bagian darah yang sudah melepas oksigennya, jaringan, itu harus segera mengalir supaya datang lagi darah dengan konsentrasi oksigen lebih tinggi dalam selnya itu dan bisa mengalirkan oksigen ke jaringan lagi. Tapi kalau darah yang sudah melepaskan oksigennya ke jaringan tetap diam di situ, ya kebutuhan jaringan itu tidak bisa ditambahkan lagi karena darah yang tadinya sudah tekanan oksigennya rendah itu tidak bisa lagi mensuplai darah oksigen ke jaringan karena sudah dilepaskan. Begitu dia melepaskan, maka dia harus berpindah tempat ke hilir gitu. Yang dari hulu datang lagi dengan oksigen konsentrasi lebih tinggi. Sehingga bisa lagi dilepaskan ke jaringan karena di jaringan masih butuh oksigen. Nah, berpindahnya sel darah pertama dan didorong oleh sel darah kedua itu akibat adanya aliran gitu. Jadi kalau tidak bisa mengalir, maka darah yang tadinya mengandung konsentrasi oksigen tinggi segera setelah dilepaskan, kemudian tekanan oksigennya hampir sama, tidak ada beda antara jaringan dengan darah dalam sistem sirkulasi tersebut. Karena tidak ada perbedaan tekanan, maka oksigen tidak bisa berpindah lagi ke jaringan. Kenapa tidak ada perbedaan tekanan? Karena oksigennya sudah dilepas. Biasanya aliran oksigen itu pada darah tekanannya lebih tinggi, pada jaringan sudah dipakai tekanannya rendah. Karena itu oksigen mengalir ke jaringan. Kalau dia diam, tekanannya sudah sama antara jaringan dengan darah. Itu. Maka tidak bisa lagi ditambah kebutuhan oksigennya. Karena itu perlu aliran ini, perlu mengalir di darah ini. Gitu. Itu penjelasannya sehingga kenapa aliran itu dikatakan sangat penting. Kalau tidak mengalir itu akan menyebabkan segera tekanan oksigen itu terutama atau tekanan karbon dioksida itu antara jaringan dengan sirkulasi itu segera akan sama. Kalau sudah sama tidak akan ada aliran gitu. Aliran apa? Aliran oksigen dan karbon dioksida antara jaringan dengan sistem sirkulasi. Karena itulah darah itu perlu mengalir, dijamin oleh jantung, darah itu mengalir dengan pemberian kontraksi jantung. Kontraksi jantung itu menyebabkan darah mempunyai tekanan. Kenapa darah mempunyai tekanan? Karena adanya kontraksi jantung bolak-balik begitu. Tapi juga ada suatu dinding sistem sirkulasi pada arteri atau aorta. Ya. Tapi dinding dalam pembuluh darah aorta atau arteri ini juga bersifat fleksibel. Sehingga tekanan itu tidak kaku dan gampang didorong. Jadi coba dindingnya kaku, itu susah didorong. Nah, itu contohnya pada saat terjadi tekanan darah tinggi. Gitu. Jadi, dinding pembuluh darah ini juga tidak boleh kaku, supaya elastis. Kenapa? Karena tekanan yang dipompakan jantung itu, yang diinisiasi oleh jantung dengan kontraksinya itu, bisa akan melanjutkan darah itu ke hilir. Gitu. Di mana saja ada tekanan darah, kalau kita mau mengukur tekanan darah, di mana saja pembuluh darah yang akan terasa tekanannya. Apa rasa tekanan, istilah tekanan darah dengan hasil merasa atau meraba atau apa istilahnya? Siapa tahu? Tekanan darah yang dipompakan jantung itu akan terasa pada saat diraba. Apa istilahnya? Siapa tahu?
Silakan jawab. Apa? Denyut nadi. Apa istilah denyut nadi itu yang lebih khas dalam istilah kedokteran? Pulse ya. Pulsus ya, pulsus namanya ya. Jadi apa itu pulsus? Pulsus adalah tekanan darah, tekanan arteri yang teraba. Jadi ya, kenapa pulsus? Karena dia berdenyut gitu, pulsatil namanya. Jadi berdenyut, denyut nadi boleh juga bahasa Indonesianya. Jadi kalau bahasa ilmiah kedokterannya pulsus. Nah itu bisa diraba di mana? Di arteri. Kenapa hanya di arteri? Coba di pembuluh darah kecil. Kenapa tidak bisa teraba? Siapa tahu? Itu belajar sistem sirkulasi ini. Kenapa di arteri saja? Karena segera arteri itu akan bercabang-cabang ya. Berapa kali lipat percabangannya. Begitu percabangannya banyak, maka diameter total akhir atau diameter keseluruhan akan sangat besar. Begitu diameter sangat besar, tekanannya hilang. Jadi pulsatilnya itu hilang, tidak teraba. Itu alasannya. Tadi juga saya tanya, kenapa pena itu bisa mengalir karena ke pembuluh darah yang lebih besar, tekanannya lebih rendah di situ gitu. Jadi kalau sekarang arteri, aortanya kan cuma satu contohnya ya. Contoh saja, aorta itu satu, pusat jantung, darah yang dipompa keluar jantung ke tubuh cuma aorta awalnya. Dengan kontraksi jantung, tekanan di aorta itu sangat tinggi. Ya, manusia 120-an lah ya. Nah, begitu dia sampai ke percabangan arteri-arteri kecil, tekanan itu hilang karena total luas diameter arteri-arteri kecil itu, arteriol itu, sangat besar dibanding diameter aorta. Sehingga tekanan yang di drive itu, yang dicetuskan itu, tiba-tiba saja tidak terasa. Gitu. Itu sebabnya. Karena itu Anda tidak boleh meraba atau mencari pulsus di daerah pembuluh darah kecil. Tidak akan teraba. Tapi apa yang terjadi di pembuluh darah kapiler? Adakah pulsatil di situ, denyutan? Ada di situ. Nah, ada sphincter prekapiler namanya, yang mengatur kebutuhan daerah jaringan secara lokal. Nah, pelajari itu. Apa saja yang mempengaruhi klep atau sphincter prekapiler ini, nah, itu pelajari lagi. Sehingga nanti kebutuhannya disesuaikan. Kebutuhan apa? Kebutuhan jaringan di hilir sphincter prekapiler ini, gitu loh. Kebutuhan jaringan itu akan dipengaruhi oleh kemampuan sphincter prekapiler ini merespon sinyal atau rangsangan kebutuhannya. Tapi pulsatil di situ bukan akibat tekanan atau kontraksi jantung. Nanti kalau praktikum dengan menggunakan kodok, itu akan nyata. Di daerah kaki kodok itu juga akan seperti berdenyut. Padahal denyut itu bukan akibat denyutan jantungnya, tapi akibat adanya kontraksi dan relaksasi sphincter prekapiler yang mengatur kebutuhan aliran darah jaringan secara lokal. Kalau di situ dirangsang dengan mekanik, akan terjadi peningkatan dilatasi, umpamanya sphincter prekapiler, sehingga darah yang mengalir lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Itu contohnya. Hal-hal seperti harus dipahami. Apa saja yang bisa mempengaruhi tekanan darah itu nanti. Sehingga tekanan darah itu dijamin menyebabkan perbedaan antara tekanan di arteri atau aorta dan di vena cava atau di vena sentral atau dekat morab di atrium. Kalau itu tidak ada perbedaan, maka aliran darah tidak ada. Kalau tidak ada aliran darah, maka segera konsentrasi oksigen dan nutrien dan karbon dioksida di satu jaringan tertentu akan segera sama dengan di sistem sirkulasi darah itu. Apabila itu terjadi di otak, maka otak tidak dapat lagi mendapat kebutuhannya, apa itu oksigen dan nutrisi, sehingga otak tidak bisa bekerja. Apa pengaruhnya kalau otak tidak bisa bekerja? Hewan itu akan jatuh atau sinkopi. Itu. Tidak mampu otak mengkoordinasikan, hewan itu berdiri normal, sehingga dia jatuh. Kalau manusia pingsan jatuh. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu maksud saya supaya kamu pelajari lebih baik. Ya. Sehingga benar-benar ngerti nanti. Oke. Ya, karena waktunya ini sudah lewat 11 menit dari jam 18.
Saya hanya mengingatkan supaya apa yang sudah saya contohkan pelajarannya nanti kurang lebih kalau soal-soal yang saya akan gali seperti itulah kurang lebihnya. Tetap bermain fisiologi, tapi juga memain pemahaman logika ya. Harus ngerti. Jangan hanya apa itu pena, darah yang keluar dari jantung. Apa itu dari, kalau begitu-gitu aja tidak bisa dimanfaatkan untuk pengetahuan medis, apalagi menterapi gangguan. Itu. Kenapa tekanan darah tinggi? Karena elastisitas pembuluh darahnya kaku. Kenapa kok kaku tekanannya darah tinggi gitu contohnya ya. Nanti kalau tidak bisa jawab, bagaimana mengatasi masalah kalau tidak bisa mengerti itu. Nah, hal-hal seperti itu tolong dipelajari lebih baik. Materinya sudah saya kasih. Contoh nanti ada hormon yang pengaruh, ada reseptor, baroreseptor, kemoreseptor, itu pelajari dengan baik, tidak dibahas tadi itu. Materi sudah saya kasih, dan itu saya akan tanyakan pasti, karena itu penting Anda tahu. Ya, ya saya contohkan sekarang, apa saja yang perlu Anda tahu ya. Contoh, sistem porta. Kenapa disebut sistem porta? Dari mana saja sistem porta? Membawa darah apa saja dia? Bagaimana terjadi kalau terjadi gangguan situ gitu? Ya, portal, sistem portal. Kemudian ini yang perlu Anda tahu, compliance sebenarnya ya, resisten pembuluh darah. Compliance bisa dibaca di buku Gaitan ya. Compliance pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah ya. Kemudian bagaimana pengaturan sistem sirkulasi dengan secara sarapi ya, refleks baroreseptor, refleks kemoreseptor ya, zat-zat kimia yang mengatur tekanan darah ya, sistem renin-angiotensin, epinefrin, norepinefrin, antidiuretik, dan selanjutnya semua itu sangat penting bagi saya untuk Anda tahu sehingga nanti Anda sangat kuat dalam fisiologi sistem sirkulasi, karena sistem sirkulasi itu sering sekali juga menjadi salah satu indikator ya, salah satu indikator dalam proses mengatakan sehat atau tidak, atau ada gangguan terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Gitu. Ya. Nah, sebelum saya tutup kelas ini dan nanti selanjutnya Anda silakan join untuk kuis. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, saya akan tutup. Tapi mungkin Anda bisa join lagi jam 18.30 untuk mengerjakan kuis. Ya, kuis dari pembuluh sistem sirkulasi barangkali nanti akan langsung masuk di UTS saja. Tidak ada langsung kuisnya, tapi nanti di UTS. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sebentar lagi silakan join untuk kuis 18.30. Selamat malam. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih, Dok. Saya tutup dulu, ntar lagi saya siapkan.